Maaf ya. Kita kan hidup di masyarakat yang kalau di depan umum, kelihatannya keren bingit. Bukan keren banget, keren bingit. Kalau ketemu orang depan umum gini, shalom. Ketemu orang darah Yesus. Kayaknya paling Tapi cuma Tuhan yang tahu. Kamu pura-pura apa benar-benar bertobat? Gak usah dijawab ya, dalam hati aja. Kalau semua dosa kita di setel di layar yang gede ini, tiba-tiba di setel, dung. Yang cuman kau yang simpen selama ini, kira-kira gimana? Kadang-kadang kita hanya kelihatan suci cuman karena Tuhan gak bongkar aja. Kadang-kadang kita kelihatan benar cuman karena Tuhan gak buka aja. Tapi kalau Tuhan bongkar semuanya, ya, perempuan ini, dia datang. Semua orang Farisi gak layak dia datang, gak pantas dia datang. Ini orang pendusta, ini orang pezina, semua penghakiman. A, B, C, D, F, G. Tapi perempuan ini hanya lihat Yesus. Ini yang saya bilang poor in the spirit. Hanya lihat Yesus. Saya enggak mengendorse dosanya. Dosa is dosa. Yang setuju bilang amin. Dosa is, salah is, enggak benar ya enggak benar aja udah. Enggak usah pakai panjang lebar. Tapi yang saya highlight, cara perempuan berdosa ini beresin sama Yesus. Dia datang sama Yesus. Dia gak lihat kiri kanan. Karena kalau dia lihat kiri kanan, pasti dia kaget. Dia bilang, si om lagi. Dia jalan, pasti banyak orang yang mencibir. Dia bilang, itu pendusta, ini. Saya mau bilang, kalau dunia ngakimin saudara, biarin. Dunia jelekin saudara, biarin. Dunia bilang begini, tutup telingamu. Pandang Yesus. Bukan perkataan manusia yang punya kuasa, tapi perkataan Yesus yang punya kuasa. Perempuan ini datang. Yesus bilang, kau tidak mencuci kakiku. Perempuan ini membasahi kaki Yesus dengan air mata. Gimana cucinya? Dengan rambut. Bagi wanita, rambut adalah mahkota kemuliaan. Saya rasa di sini nggak ada istri yang cuci kaki suaminya dengan rambutnya. Ini ada orang nggak sih? Saya rasa nggak ada istri di sini yang cuci kaki suaminya pakai rambutnya, nggak ada. Kalau ada dia orang suci. Tapi perempuan ini ketemu Yesus, dia basahi kaki Yesus dengan air mata, rambutnya dicuci. Kaki Yesus. Ini yang mau saya bilang, this is Christianity. Ini kekristenan. Tuhan, kita bilang ketika Yesus berbicara dengan orang Farisi sebelum begini, bukan orang sakit, bukan orang sembuh yang butuh tabib, tapi orang sakit yang butuh tabib. Dan orang Farisi bilang, ya kami nggak butuh. Yang Yesus maksud bukan mereka yang sakit, bukan orang lain. Yang Yesus maksud orang Farisi itu sedang sakit. Banyak dari kita nggak nyadar kita sedang sakit. Banyak dari kita sebenarnya kita terhilang. Banyak dari kita nggak nyadar bahwa kita broken inside. Di dalam kita hancur. Kita melayani Tuhan tapi kita nyimpen dosa. Kita melayani Tuhan tapi kita nggak benar di dalam. Kita ikut Tuhan tapi kita melakukannya nggak benar. Banyak dari kita, maaf saya harus ngomong ini, banyak dari kita, maaf ya, nggak jadi maaf deh. Tapi banyak dari kita broken inside, sakit dalam kita. Tapi ketika di depan kita pura-pura. Dan Yesus datang untuk saudara agar mulai malam ini berhenti pura-pura. Kalau sakit bilang sakit. Kalau engkau hidupmu gak beres, bilang aku gak beres Tuhan. Aku gak bener. Aku cuma pura-pura kuat depan orang. Tapi kalau di kamar aku nangis terus Tuhan. Aku cuma pura-pura bahagia, senyum, ketawa, ketiwi.
Tapi kalau orang pergi aku nangis. Atau mungkin saudara depan orang, semua orang ketawa-ketawa, tapi hatimu merasa kosong. Yesus datang buat engkau. Beautifully broken. Hancur. Untuk Tuhan pulihkan. 3-4 bulan lalu saya marah sama Tuhan. Saya bilang, saya kan hamba Tuhan, kenapa kau permalukan saya sedemikian rupa? I am your servant God. Saya berdoa supaya saya gak masuk gua singa. Tuhan bilang, masuk Nana. Masuk. Sampai saya antar anak saya ke sekolah. Lewat depan ibu-ibu. Itu Tuhan, itu bapaknya itu. Nangis saya. Gak apa-apa saya, tapi jangan anak saya. Saya pegang anak saya. Anak saya gak ngerti apa-apa. Itu kan begini. Saya bisa apa? Saya cuma dulu doa saya, bela saya Tuhan. Tolong saya. Sekarang doa saya cuma satu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sakit gak? Banget. Luka gak? Saudara gak tahu berapa malam saya terus berlutut menangis. Hancur hati. Saya bisa berdiri di mimbar ini cuma karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Beautifully broken. Hancur. Tapi Tuhan pulihin. Kalau hari ini Tuhan sedang hancurin engkau, bersukacitalah. Kalau hari ini zona nyamanmu sedang Tuhan hancurin, bersukacitalah. Kalau hari ini gak tahu bagaimana tiba-tiba Tuhan bawa engkau ke dapur perapian, bersukacitalah. Karena Dia tidak pernah mengizinkan hal yang buruk terjadi. Dia tidak pernah membawa engkau masuk ke dalam badai tanpa tujuan. Dia sedang merajut engkau dengan indah. Sabar. Pasti sakit, pasti gak enak. Tapi punya iman. Dia akan membuat engkau indah, mulia dalam pemandangannya.